Kita yang bernama Yanti dari Kalimantan Selatan. Halo Yanti. Nah jadi cerita yang dikirim sama Yanti ini adalah pengalaman horor yang dialami sama bapaknya Yanti yang bernama Pak Taduh pada tahun 1975 lalu. Wow, kisah zaman dulu favorit aku kali ini. Dan tanpa mengurangi rasa hormat agar memudahkan ceritanya, kita panggil aja Pak Taduh langsung dengan namanya Wak ya. Nah lanjut, jadi nih Wak ceritanya. Kala itu Taduh ini tinggal di sebuah rumah sederhana bersama 3 anggota keluarganya Wak. Mereka adalah ayah, ibu, dan juga kakeknya. Nah ayahnya Taduh ini namanya Pak Ali, ibunya bernama Bu Enon, dan kakeknya bernama Kakek Khodir. Nah, mereka berempat ini menghuni sebuah rumah yang berlokasi di kawasan hutan yang belum dialiri sama listrik. Dan selain tidak ada listrik, Wak, Taduh ini juga tidak punya tetangga kanan kiri gitu, karena di kawasan ini memang nggak begitu banyak lagi tuh penduduknya. Nah, karena situasi di sana sangat sepi dan juga nggak ada teman sebaya, Taduh ini pun jadi sering main ke kampung terdekatnya, Wak, yang berjarak kurang lebih 5 kilo lah Nadia dari rumahnya. Nah, kita sebut aja lah ke kampung yang sering didatangi sama Taduh ini Kampung Kuning, Wak ya. Nah, di Kampung Kuning itu Taduh punya banyak kawan akrab tuh, Wak. Dan selain itu situasi di sana juga lebih maju lah gitu, karena memang sudah ada listrik dan juga sudah ada warga yang punya televisi. Hal itulah yang membuat Taduh ini semakin sering lagi tuh berkunjung ke Kampung Kuning ini. Dan seiring berjalannya waktu, Wak, Taduh pun mulai mengajak Pak Ali, bapaknya, supaya ikut juga nih nonton TV sama-sama, yuk Pak, di Kampung Kuning ini gitu. Waktu itu Pak Ali ini mau-mau aja, Wak, karena kan waktu itu memang televisi itu merupakan satu-satunya hiburan yang sangat menyenangkan kali bagi mereka kan. Iyalah dulu belum ada HP, belum ada laptop, medsos apalagi ya kan, nggak macam sekarang gitu. Akhirnya singkat cerita, pada suatu malam Taduh pun ingin menonton acara TV lagi yang ada di Kampung Kuning seperti biasanya. Awalnya dia memang mau ngajak bapaknya, Wak, buat pergi ke sana, tapi gara bapaknya masih bekerja di kebun, Wak, waktu itu bapaknya Taduh, dan belum pulang. Taduh pun memutuskan untuk pergi sendirian aja. Dan sebelum dia pergi, Wak, dia sempat tuh berpamitan sama ibunya, Bu, aku izin ya mau nonton bersama tuh di Kampung Kuning. Kalau nanti udah selesai aku langsung pulang kok, Bu, aku nggak akan mampir kemana-mana. Nah, kamu yakin malam-malam kayak gini mau ke sana? Apa nggak nunggu bapakmu pulang dulu aja? Kata ibunya kan. Nggak lah, Bu, kalau misalnya nunggu bapak nanti kelamaan, keburu selesai pula nanti acara favorit aku. Kata siapa? Taduh kan. Ya udah kalau kayak gitu hati-hati di jalan ya nak ya, kata ibu. Iya Bu. Ada gitu, ada pohon kelapa, ada pohon karet, pohon coklat, dan lain sebagainya. Dan di pepohonan itu pula Taduh sama sekali tidak melihat ada sesuatu yang aneh tuh. Pokok aman-aman aja lah, Wak. Nah karena nggak ada sesuatu yang janggal, Wak, Taduh pun udah tuh berjalan tenang aja sambil sesekali bersenandung ya kan. Taduh. Kalau lagi tenang kayak gitu tuh emang biasanya paling Lap buang, guys. ini aja nah. Dan nggak kepedesan. Oke, balik lagi ceritanya. Nah pas lagi asik-asik bersenandung gini, Wak, Taduh ini tiba-tiba dengar ada suara dedaunan kering yang seperti terinjak kaki manusia yang bunyi Cek. Dan suara itu seolah-olah menjadi pertanda bahwa ada orang lain nih selain aku yang juga melangkah di tengah hutan ini ya kan. Dan entah kenapa, Wak, setelah mendengar suara itu seluruh tubuhnya Taduh yang pertama aman-amanan aja nih tiba-tiba merinding, tapi dia masih berusaha positif thinking tuh, dan menepis semua pikiran buruknya. Nggak ada apa-apa kok ini, kuping aku aja mungkin yang salah dengar, kata si Taduh kan. Dah jalan dia lagi. Tapi, Wak, semakin diabaikan suara itu malah makin nyaring lagi suara ya. Karena takut Taduh pun mempercepat langkahnya lagi kan supaya lekas sampai tujuan. Tapi semakin dia berjalan cepat, Wak, suara langkah kaki itu terdengar cepat juga, jadi macam lagi ngejar si Taduh ini. Bahkan di momen itu Taduh ini juga bisa mendengar bahwa suara langkah itu berada tepat di belakangnya persis, Wak. Kok suara itu ada di belakang aku ya? Aku tengok nggak ya? Gak usah lah, lanjut aja lah kayak gitu. Takut aku dengokin enggak kata si Taduh kan. Dan setelah dia berjalan makin cepat, Wak, secara tiba-tiba suara langkah kaki di belakang tuh hilang. Alhasil suasana di hutan itu pun kembali hening lagi. Oke, udah aman aku nih, gak ada apa-apa nih. Tapi selang beberapa saat kemudian lagi Wak, Taduh ini dikejutkan dengan suara. Bukan suara jejak kaki lagi, Wak, tapi suara pria lagi bedeh. Tepat juga di belakangnya. Kata gitu. Nah, ketika mendengar suara itu refleks Taduh nengoklah ke belakang. Disitulah, Wak, dia melihat ada sesosok makhluk berbadan sangat tinggi, hitam. Terus ini, Wak, kepalanya runcing macam pisau. Kepalanya runcing kayak pisau. Iya, lagi berjalan tuh dia mendekat ke arah si Taduh kan. Sosok itu menundukkan kepalanya, menatap ke Taduh sambil ketawa kencang. Kata gitu. Denger itu bapakku langsung nge-freeze nat, kata si Wawa ini. Dia cuma bisa berdiri mematung aja tuh. Di tengah rasa takut itu sebisa mungkin Pak Taduh ini membaca ayat-ayat kursi sampai akhirnya sosok itu pun menghilang dan tubuhnya bisa digerakin balik nih, Wak. Nah pas sudah bisa gerak langsung berlari lah Taduh kan. Betul takut, tapi waktu berlari ini, Wak, Taduh ngerasa kakinya macam nginjak benda itu, bendanya keras,
menggelinding macam bola. Awalnya Tadu mikir, ini mungkin buah kelapa yang jatuh dari pohon. Kan di situ ada juga pohon-pohon kelapa kan. Tapi ternyata ketika dia menyinari benda itu pakai obor yang dia pegang, disitulah dia melihat ada sepotong kepala wanita, rambutnya panjang.